Bab 123. Isabel masih belum berjalan 2 langkah. Vincent sudah menarik tangan Isabel. Isabel ingin melepaskan tangannya, tetapi ia sendiri baru menyadari kekuatannya pasti tidak bisa mengalahkan seorang laki-laki. Benar-benar, dia sangat tidak berguna. Kamu dengarkan aku bicara sampai habis dulu, baru putuskan mau pergi atau tidak. Tangan Vincent yang besar itu masih menggenggam tangan Isabel dan membuat Vincent merasa sedikit gugup. Apa yang dikatakan Vincent tidak salah. Dia memang ada sebuah perasaan yang tidak jelas terhadap Isabel. Dia sendiri juga tidak bisa menjelaskannya, karena Isabel benar-benar sangat mirip dengan Sacha. Atau mungkin karena hatinya sudah terlalu lama kosong, dan sekarang ia tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita yang sangat menarik ini, jadi hatinya langsung terpanah. Isabel tidak bergerak dari tempatnya dan tidak melihat Vincent. Direkturmu, sekarang Anda baru saja bekerja sama dengan Kitadara Finance Group. Kalau sekarang mau menghancurkan hubungan itu, bukannya masih terlalu awal? Aku tahu kamu dan Ravindra hanya sebatas perkawinan kontrak. Aku tahu rahasia kalian. Aku tahu semuanya. Vincent berkata dengan lembut. Jadi aku tidak bermaksud untuk menghancurkanmu. Aku benar-benar hanya ingin membantumu. Seluruh tubuh Isabel pun bergetar. Apa? Ternyata Vincent tahu. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa tahu? Ini hanyalah rahasia antara dia dan Ravindra. Sekarang, kamu sudah bisa mendengar aku berbicara sampai habis belum? Vincent dengan perlahan melepaskan tangan Isabel. Tidak tahu kenapa, ketika Vincent melepaskan tangannya, hatinya serasa sangat sedih. Isabel pun sedikit ragu-ragu, lalu akhirnya dia duduk kembali. Dia ingin sekali mendengar Vincent mengatakan apalagi yang membuat hatinya terkejut dan bergetar. Setelah melihat Isabel sudah duduk kembali, ia melanjutkan. Saya tentunya punya anak buah saya sendiri. Kamu, kita, latar belakang politik dan militer saya hanya lelucon. Saya tentunya punya anak buah saya sendiri. Kamu kira latar belakang politik dan militer saya hanya lelucon? Isabel pun semakin terkejut. Sejak dia kecil sampai dewasa, dia hanyalah orang biasa. Masalah yang rumit seperti ini, dia sama sekali tidak berani untuk memikirkannya. Tetapi sekumpulan orang yang bisa menentukan hidup dan mati orang lain. Seorang lelaki yang sudah menjadi suaminya dan seorang laki-laki yang sekarang duduk di depannya dan berkata akan membantu dirinya melarikan diri. Kenyataannya benar-benar sangat indah. Selama ini, sebenarnya kamu selalu mencari kesempatan untuk meninggalkan keluarga Kitadara. Tapi hanya saja, karena kekuatanmu tidak cukup, jadi kamu pun mau tidak mau harus menyetujui perkawinan kontrak dengan Ravindra. Dan Ravindra juga adalah seorang laki-laki yang sangat bertanggung jawab.
Dia baik kepadamu itu hanya karena anak yang ada di dalam perutmu. Perut Isabel memang setiap hari semakin membesar. Walaupun cuma 1 minggu tidak berjumpa dengannya, perubahan perutnya sudah sangat besar dan jelas. Isabel mengeluarkan tangannya dan mengelus-ngelus perutnya. Anak yang ada di dalam perutnya itu semakin hari semakin besar. Perasaan dia ada juga semakin hari semakin terasa. Benar, apa yang dikatakan Vincent tidak salah. Sejak awal, dia menikah dengan Ravindra hanyalah untuk anak ini. Tetapi tidak tahu sejak kapan, dia tiba-tiba menjadi ragu. Sebenarnya, apa tujuan mereka menikah? Apakah benar-benar hanya demi anak ini saja? Ataukah ada yang lain? Bagaimana dengan Ravindra? Memang harus diakui, sejak awal mereka menikah, Ravindra itu juga dengan keadaan terpaksa. Tetapi beberapa hari ini, walaupun kadang Ravindra tidak bisa mengontrol emosinya dan langsung marah padanya, tetapi sekarang dia juga sangat memanjakannya. Terutama kejadian hangat yang terjadi kemarin malam. Dia sendiri sekarang juga tidak mengerti dengan maksud hatinya. Dia sendiri juga tidak bisa yakin dengan hati Ravindra. Ravindra menjelaskan kepada dirinya kalau dia sama sekali tidak menyentuh Jennifer. Hal seperti ini sebelumnya sepertinya ia tidak pernah melakukannya. Melihat ekspresinya yang begitu tegang, dia pun sudah bisa tahu ini adalah pertama kalinya ia menjelaskan hal seperti ini kepada seorang wanita. Keanehan hal itu memang tetap ada. Ketika ia mendengar Ravindra menjelaskannya, dia benar-benar tidak marah lagi dengannya. Vincent melihat wajah Isabel yang berubah. Dia mengira ia sudah berhasil menggerakkan hati Isabel. Lalu ia melanjutkan, "Benar juga, buat kamu, keluarga kita Dara benar-benar sangat hebat. Tetapi sehebat apapun mereka, naga yang kuat juga tidak bisa mematikan ular yang ada di dalam tanah. Kalau saja aku membantumu, walaupun Ravindra tetap tidak mau membiarkan kamu pergi, dia juga tidak bisa mengalahkan Vincent." Isabel menundukkan kepalanya, lalu berkata, "Direkturmu, aku membantu dengan begitu kerja keras. Bahkan, kamu sampai mengkhianati Ravindra. Balasan apa yang kamu dapat? Kamu tahu, aku cuman orang biasa yang tidak memiliki apa-apa. Aku tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu. Pengusaha sukses sepertimu sepertinya tidak mungkin melakukan hal sia-sia. Direkturmu, aku bagaimana membalasmu?" Setelah selesai mengatakan ini, Isabel mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam mata Vincent. Ketika Isabel mengangkat kepalanya, dia pun bisa melihat kelembutan dan belas kasihan yang ada di dalam mata Vincent. Kelembutan dan belas kasihan? Ada apa ini? Kenapa dia bisa mempunyai tatapan mata seperti ini kepadanya? Bayaran? Vincent pun tertawa dan berkata, "Seperti apa yang kamu katakan? Apakah di tubuh kamu ada apa yang aku inginkan?" Isabel terdiam dan tidak mengatakan apa-apa. "Kamu bisa menganggapnya aku menyukai semua yang kamu miliki.
karena kamu mirip sekali dengan Sacha. Wajahmu dan kebiasaanmu, jadi aku rela membantumu tanpa balasan apa-apa. Ini sama dengan membantu Sacha yang lain. Aku yakin ketika Sacha melihat semua ini dari atas surga, dia juga akan merasa sangat bahagia. Vincent menjawabnya dengan lembut. Dia sudah selesai mengatakan semua yang ia katakan, dan ia pun melihat ke dalam mata Isabel. Isabel pun tetap melihat Vincent seperti ini. Dia sendiri tidak bisa mengalkulasi beberapa persen kebenaran yang ada di dalam kata-kata orang ini. Jangan-jangan ini hanyalah trik dia? Tidak bisa dielakkan. Memang dia juga sedikit terharu. Tetapi hubungan Ravindra dan Vincent di dunia bisnis sangatlah jelas. Dua orang itu seperti teman baik dan seperti musuh. Karena hubungan mereka yang begitu rumit, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin saja apa yang dia pilih akan membawakan malapetaka untuknya. Dia boleh tidak memperdulikan dirinya sendiri, tetapi ia sama sekali tidak boleh membiarkan ibunya berada di dalam bahaya. Tidak peduli Vincent atau Ravindra, mereka semua adalah orang yang sangat hebat. Kalau mau menghancurkan ibunya yang sudah tua itu, ini adalah hal yang sangat mudah untuk mereka. Dia bagusan, jangan bermain-main api, terutama untuk kebahagiaan ibunya. Dia benar-benar tidak boleh main-main dengan ini. Dengan sangat cepat, Isabel pun mengalihkan pandangannya, lalu menjawab dengan lembut. Direkturmu sudah berpikir terlalu banyak, tetapi sekarang aku masih belum ingin meninggalkan keluarga kita darah. Kenapa? Vincent pun bertanya sembalik mengerutkan keningnya. Mendengar Vincent yang ingin membantunya, bukannya seharusnya Isabel merasa sangat senang. Kenapa dia menolaknya? Apa mungkin dia sudah menyukai Ravindra? Benar juga, Ravindra begitu tampan. Karakternya juga begitu baik. Tentu saja sangat mudah membuat wanita jatuh cinta padanya. Tidak tahu kenapa, setelah terpikir mungkin Isabel sudah menyukai Ravindra, Vincent merasa sedikit tidak begitu nyaman. Walaupun dia tahu Isabel bukanlah Sacha. Tetapi melihat Isabel yang sama persis dengan Sacha, di posisi dia sebagai seorang laki-laki, ini membuat Vincent merasa sangat tidak nyaman dan dia tidak bisa menerimanya. Dulu Sacha sepenuhnya adalah miliknya. Sambil mengelus perutnya, Isabel berkata, "Di dunia ini, apakah masih ada orang yang begitu baik kepada aku selain keluarga kita darah? Anak yang ada di dalam perutku adalah anak Ravindra. Dia adalah penerus keluarga kita darah. Bagaimana keluarga kita darah bisa membiarkan aku kenapa-napa? Dan setelah aku melahirkan anak ini, perkawinan kontrakku dan Ravindra juga sudah selesai. Pada saat itu, aku sudah bisa bebas dan tidak membutuhkan bantuan orang lain lagi. Yang dipedulikan Ravindra mungkin bukan hanya anak ini. Setelah anak ini tumbuh besar dan Ravindra mendapatkan apa yang dia inginkan, pasti dia bisa melepaskanku. Jadi, direkturmu sudah berpikir terlalu jauh."
Selain itu, aku juga tidak tahu bagaimana direkturmu bisa tahu soal perkawinan kontrak antara aku dan Ravindra. Tetapi ini sudah tidak penting lagi. Walaupun direkturmu membeberkan rahasia ini, aku juga akan terus menemani Ravindra melewati masa itu. Ini adalah apa yang sudah aku janjikan kepadanya. Isabel pun mengatakannya dengan lembut. Waktu 5 bulan. Tidak lama dan tidak cepat. Selama beberapa tahun ini, semua masa sulit sudah terlewatkan. Masa masih takut 5 bulan ini? Jawaban yang diberikan Isabel benar-benar di luar dugaan Vincent. Sama dengan Ravindra, Vincent juga sudah terbiasa membuat keputusan sendiri. Tetapi, ketika ia berhadapan dengan Isabel, dia tiba-tiba menyadari semua cara dan trik yang dia gunakan itu sama sekali tidak bisa digunakan di depan Isabel. Dia tidak tahan. Dia tidak mau. Vincent pernah berpikir, kalau Isabel membuatnya kecewa, perasaan apa yang akan dia rasakan? Dia hanya perlu untuk membayangkan Isabel yang sangat mirip dengan Sacha itu dan memperlihatkan wajah yang kecewa padanya. Hatinya pun sudah terasa sangat sakit seperti ditusuk pisau. Dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa membiarkan Isabel kecewa. Vincent sedikit merasa sedih, tetapi dia langsung mengontrol dirinya. Baik, ini adalah keputusanmu. Aku menghormati pilihanmu. Tentu saja, kalau kamu membutuhkannya, kamu boleh mencariku. Pokoknya semua hal yang tidak kamu sukai, aku tidak akan melakukannya. Vincent pun berjanji. Selama ini, aku tidak pernah berjanji pada siapapun. Sejak dulu, Sacha sama sekali tidak membutuhkan janji dariku. Jadi, janji pertama aku berikan kepadamu. Dan janji ini berlaku seumur hidupmu. Vincent sama sekali tidak pernah menyangka dirinya bisa mengatakan kata-kata seperti ini hanya karena Isabel begitu mirip dengan Sacha. Ketika sudah lewat beberapa tahun, setiap kali memikirkan hal ini, Vincent pasti tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar dirinya sendiri. Isabel pun merasa lega. Lalu ia berkata, "Baik, aku akan mengingatnya. Aku juga mau berterima kasih kepadamu. Tidak peduli apa tujuan dasar kamu. Tetapi aku selalu yakin apa yang kamu lakukan itu semua hal yang baik." Vincent juga tersenyum dan berkata, "Aku ada satu permintaan. Tidak tahu apakah aku boleh mengatakannya." Isabel mengerutkan keningnya dan melihat ke arah Vincent. Melihat ekspresi Isabel yang terbengong, Vincent merasa ekspresi ini sangat familiar dengannya. Sacha selalu lebih pintar darinya dan tidak pernah memberikan kesempatan kepadanya untuk menunjukkan bakatnya. Isabel ternyata adalah wanita yang membuat laki-laki tidak bisa menahan untuk tidak menolaknya. Mau dibilang pintar juga tidak begitu pintar. Selalu bisa membuat laki-laki merasa dia lebih berguna darinya. Kita juga bisa dibilang sudah lumayan akrab. Bolehkah kamu memanggil nama aku saja? Jangan memanggil aku direkturmu lagi. Vincent menatap ke arah Isabel sambil tersenyum lalu berkata,
Aku benar-benar sangat ingin berteman denganmu. Isabel pun langsung tersenyum, lalu melambai-lambaikan tangannya. Isabel sepertinya tidak tahu, senyuman yang dibuatnya itu bisa membuat Vincent sangat terpesona.